Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Pandu Pamungkas. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga angkatan 2019. Di sini saya mendapatkan tugas metode latihan fisik tentang latihan kekuatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan kekuatan, pengertian dan cara-cara melakukan latihan kekuatan. Yang pertama, pengertian tentang latihan. Di sini latihan diartikan secara sederhana, latihan dapat dirumuskan, yaitu segala daya dan upaya untuk meningkatkan secara menyeluruh kondisi fisik dengan proses yang sistematis dan berulang-ulang. Dengan kian hari kian bertambah jumlah beban latihan, waktu atau intensitasnya. Pengertian kekuatan. Kekuatan atau strength adalah kemampuan yang dikeluarkan oleh otot tubuh dalam menahan suatu beban. Seseorang bisa saja memiliki kekuatan pada otot bagian tertentu, tetapi belum tentu ia mempunyai kekuatan otot yang sama pada bagian otot tubuh yang lain. Di sini kita bisa menyimpulkan tentang latihan kekuatan. Latihan kekuatan adalah meningkatkan kekuatan dan massa otot, memperkuat sendi, serta menambah stamina. Namun sebelum memulai latihan kekuatan, Anda dianjurkan untuk mempelajari lebih dahulu jenis dan teknik latihan kekuatan yang cocok untuk melatih bagian otot tubuh Anda. Di sini kekuatan masih dibagi menjadi beberapa jenis. Di sini kekuatan kita bagi menjadi 3 jenis. Jenis-jenis kekuatan adalah yang pertama kekuatan power atau yang sering disebut power strength. Yang kedua adalah kekuatan kecepatan yang disebut dengan speed strength. Dan yang ketiga adalah daya tahan kekuatan atau sering disebut dengan strength endurance. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kekuatan power. Power juga bisa disebut dengan daya ledak. Power atau daya ledak ini sama. Power atau daya ledak adalah kemampuan melakukan gerakan secara eksplosif. Power merupakan perpaduan antara kecepatan dan kekuatan. Di sini berarti power adalah gabungan antara kecepatan dan kekuatan. Jika digabungkan menjadi power. Power adalah kemampuan otot atlet untuk mengatasi tahanan beban dengan kekuatan dan kecepatan maksimal dalam satu gerakan yang utuh. Di sini juga power adalah perpaduan antara kekuatan dan kecepatan yang maksimal dengan dalam satu gerakan yang utuh. Di sini saya akan memberikan contoh tentang latihan yang bisa meningkatkan daya ledak atau power. Saya beri contoh 4 latihan yang dapat meningkatkan daya ledak atau power. Latihan power yang pertama adalah melompat dengan 2 kaki, double leg bone. Di sini latihan double leg bone ini untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai. Yang kedua dengan melompat dengan 1 kaki secara bergantian. Di sini juga sama, tetap masih meningkatkan daya ledak otot tungkai. Dan yang ketiga adalah push up. Push up di sini berfungsi untuk meningkatkan daya ledak tangan dan daya tahan stamina tangan. Dan yang keempat adalah plank. Juga sama dengan push up untuk meningkatkan daya tahan otot tangan. Yang selanjutnya
Saya akan menjelaskan tentang kekuatan kecepatan. Kecepatan dapat diartikan kemampuan seseorang untuk mengubah posisi dan arah secepat mungkin sesuai dengan situasi yang dihadapi dan dikehendaki. Kecepatan sangat penting fungsinya untuk meningkatkan prestasi maksimal dalam cabang olahraga ataupun meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Di sini kecepatan sangat dibutuhkan karena kecepatan ini adalah kekuatan yang sangat penting bagi seseorang atlet. Latihan kecepatan. Di sini saya akan memberikan 3 contoh latihan kecepatan. Bentuk latihan kecepatan yang pertama adalah shuttle run atau lari bolak-balik. Di sini untuk meningkatkan kelincahan seorang atlet, juga dapat meningkatkan daya tahan atau stamina atlet juga. Yang kedua adalah zigzag, lari berbelok-belok. Di sini zigzag ini sangat berpengaruh terhadap kelincahan atlet karena dengan latihan zigzag kecepatan akan lebih cepat meningkatnya. Yang kedua adalah squat trance atau jongkok berdiri. Selain squat trance ini selain dapat meningkatkan kecepatan, juga dapat meningkatkan daya ledak otot tungkai. Dan yang ketiga adalah daya tahan atau endurance. Pengertian tentang daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seorang untuk melawan kelelahan yang timbul saat menjalankan aktivitas dalam waktu yang relatif lama. Daya tahan merupakan unsur gerak dasar yang penting di samping kekuatan untuk mencapai prestasi maksimal. Di sini daya tahan ini sangat berpengaruh penting terhadap prestasi atlet karena dengan bagusnya daya tahan maka sang atlet itu dapat bertahan lama saat di pertandingan. Macam-macam daya tahan atau endurance. Daya tahan di sini masih dibagi menjadi 4 bagian. Bentuk-bentuk daya tahan antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah daya tahan umum, basic endurance atau general endurance. Yang kedua adalah daya tahan otot, local muscular endurance atau speed endurance. Yang ketiga adalah daya tahan sosial atau special endurance. Dan yang terakhir keempat ini adalah stamina. Bentuk-bentuk latihan daya tahan otot. Daya tahan otot terutama dipengaruhi oleh sistem persyarafan dan kekuatan otot. Bentuk latihan yang dapat dipakai untuk meningkatkan daya tahan otot yaitu adalah yang pertama adalah press, yang kedua adalah hip pull, yang ketiga adalah crunch, yang keempat adalah squat. Bentuk-bentuk latihan daya tahan jantung dan paru-paru. Di sini untuk meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru sering menggunakan latihan interval training. Di sini saya akan menjelaskan interval training. Interval training adalah suatu sistem latihan yang diselingi dengan interval-interval yang berupa masa-masa istirahat. Interval training adalah cara latihan yang penting untuk dimasukkan dalam program latihan keseluruhan. Bentuk latihan dalam interval training dapat berupa lari atau renang. Di antaranya faktor-faktor yang harus dipenuhi pada penyusunan program interval training adalah yang pertama, lama latihan. Yang kedua adalah beban latihan atau intensitas. Yang ketiga adalah ulangan atau sering disebut dengan repetisi. Dan yang keempat adalah masa istirahat atau yang sering disebut dengan recovery. Mungkin sekian
penjelasan tentang latihan kekuatan dari saya. Mohon maafnya jika ada kurangnya. Saya akhiri penjelasan tentang latihan kekuatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.